Bank Tabungan Negara merupakan bank pemerintah sebagai penyedia jasa layanan perbankan yang memiliki fokus pada segmen pembiayaan kredit perumahan atau KPR sejak tahun 1976 dan telah memiliki pengalaman dalam membantu serta melayani lebih dari 3 juta keluarga Indonesia. Komitmen Bank Tabungan Negara adalah mengedepankan kenyamanan melalui bentuk pelayanan yang unggul serta kemudahan dalam proses kredit yang cepat. Bank Tabungan Negara memiliki ribuan kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selamat datang di Bank Tabungan Negara. Bank Tabungan Negara adalah bank yang mempunyai fokus pada pembiayaan perubahan. Visi Bank Tabungan Negara adalah menjadi bank terkemuka dalam pembiayaan perumahan bagi keluarga Indonesia. Komitmen kami adalah mengedepankan kenyamanan melalui bentuk pelayanan yang unggul serta proses kredit yang cepat dan mudah. Pada kesempatan ini saya ingin memperlihatkan dan memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu mengenai penjelasan akad kredit Bank Tabungan Negara. Selamat menyaksikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank Tabungan Negara saat ini telah melakukan perubahan yang sangat besar, khususnya dalam hal memberikan kepedulian kepada masyarakat Indonesia untuk mewujudkan pemilikan rumah. Dan saat ini juga nampak perubahan yang sangat menyolok dari Bank BTN bahwa proses persetujuan kreditnya itu tidak memakan waktu lama. Dengan kata lain, saat ini sudah ada service level agreement di antara para petugas dan pejabat yang ada di Bank BTN. Terima kasih kepada direksi dan manajemen Bank BTN. Wah, memang benar ya Yang ya. Bank BTN itu sangat mensupport sekali terhadap keluarga di Indonesia dalam mewujudkan rumah impian. Contohnya seperti kita sekarang ini memiliki rumah sendiri. Ya. Wah, kita senang sekali ya. Betul. Pelayanan Bank BTN sangat bagus. Prosesnya sangat mudah. Ya. Tidak berbelit-belit. Terima kasih Bank BTN. Memang benar, Bank BTN sangat peduli kepada keluarga Indonesia. Contohnya seperti saya ini. Saya bisa memiliki rumah ini berkat fasilitas KPR Bank BTN. Jadi saya berterima kasih kepada Bank BTN. Bapak dan Ibu yang terhormat, Bank BTN mengucapkan selamat atas fasilitas pinjaman yang telah disetujui. Sungguh merupakan suatu kebanggaan bagi kami karena telah menerima kepercayaan yang sangat luar biasa ini. Dan kami akan terus berupaya memberikan kenyamanan serta pelayanan yang terbaik. Nah, Bapak dan Ibu yang kami banggakan, melalui program ini, kami ingin memberikan gambaran serta penjelasan mengenai hal-hal yang bersifat penting berkenaan dengan akad kredit KPR BTN. Untuk itu, kami berharap Bapak serta Ibu dapat memberikan perhatiannya dengan sepenuh hati. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Penjelasan umum akad kredit. Setelah perjanjian kredit ditandatangani, maka secara hukum Bapak dan Ibu telah terikat dalam satu perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam, di mana Bank BTN sebagai pemberi pinjaman selanjutnya disebut sebagai kreditur, serta Bapak dan Ibu sebagai pihak peminjam lazim disebut sebagai debitur. Untuk penjelasan selanjutnya, Bapak dan Ibu akan kami sebut sebagai debitur. Berikut ini merupakan skema hubungan 3 pihak dalam KPR BTN. 1. Debitur sebagai pembeli rumah. 2. Developer atau pengembang sebagai penjual. 3. BTN sebagai penyedia dana dalam pembelian rumah tersebut.
Hubungan hukum utang piutang atau pinjam meminjam ini sangat penting untuk dipahami karena berbeda dan terpisah dengan perjanjian jual beli atas rumah, yakni antara bapak dan ibu sebagai pembeli rumah dengan pemilik rumah asal atau pengembang sebagai penjual. Dengan demikian, hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian jual beli ini tidak terkait dengan Bank BTN. Tanggung jawab debitur atas pilihan rumah yang dibeli adalah kondisi cacat, kekurangan, atau keadaan apapun rumah merupakan risiko dan tanggung jawab debitur. Kondisi rumah tidak dapat dikaitkan sebagai alasan menolak, mengingkari, melalaikan, atau menunda kewajiban-kewajiban sebagai debitur. Pokok-pokok perjanjian kredit. Debitur yang kami banggakan, pengertian pokok kredit dalam jumlah pinjaman yang telah disetujui oleh bank sebagaimana yang tercantum pada perjanjian kredit. Nah, berikut ini kita akan mendapatkan penjelasan dari hal-hal yang berkaitan dengan peruntukan pinjaman hingga jangka waktu pinjaman. Untuk itu, lebih jelasnya kita saksikan bersama-sama. Fasilitas pinjaman ini ditujukan untuk pembiayaan pembelian rumah sebagaimana tercantum pada perjanjian kredit. Pencairan pinjaman ini dilakukan secara pemindah bukuan ke rekening penjual atau pengembang atas perintah debitur. Adapun jangka waktu pinjaman adalah selama jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Tetapi, berakhirnya jangka waktu tidak dengan sendirinya menyebabkan lunasnya pinjaman. Terhadap pinjaman ini, debitur dikenakan bunga pinjaman yang besarnya ditetapkan oleh bank dan tercantum pada perjanjian kredit yang diperhitungkan sejak 1 hari setelah tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal dilunasinya pinjaman. Sistem perhitungan bunga adalah anuitas tahunan, di mana bunga tahun pertama dihitung dari plafon pinjaman sejak 1 hari setelah tanggal realisasi sampai dengan bulan realisasi tahun berikutnya. Bunga akan ditagihkan secara bulanan di dalam rekening kredit debitur. Bunga tahun-tahun berikutnya diperhitungkan dari sisa pokok pinjaman tahun sebelumnya. Sedangkan suku bunga pinjaman dapat berubah atau disesuaikan menurut ketentuan bank. Dan apabila terjadi perubahan suku bunga, maka akan berpengaruh pada perubahan besarnya angsuran. Angsuran wajib dibayar oleh debitur secara tertib setiap bulan, yang terdiri dari pokok dan bunga pinjaman. Angsuran pertama harus sudah dilunasi dan disediakan dalam rekening tabungan sebagai bagian dari komponen kewajiban prarealisasi sebelum penandatanganan perjanjian kredit yang akan efektif sebagai pembayaran angsuran setelah muncul tagihan bank untuk angsuran pertama pada tanggal 7 di bulan kedua setelah bulan penandatanganan perjanjian kredit. Angsuran kedua dan seterusnya dilunasi pada tanggal 7 setiap bulannya dengan tenggang waktu pembayaran sampai dengan akhir bulan bersangkutan. Pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni secara tunai di loket-loket Bank BTN atau kantor pos online. Pemindah bukuan dari rekening tabungan debitur secara auto debit atau AGF, melalui automatic teller mesin atau ATM, transfer antar bank, SMS banking, atau secara kelompok melalui bendahara yang dipotong dari gaji dan disetorkan secara kolektif. Debitur dinyatakan menunggak apabila sampai dengan batas tenggang waktu pembayaran, ternyata angsuran tidak diterima oleh bank. Meskipun tenggang pembayaran angsuran adalah sampai dengan akhir bulan tagihan, tetapi bank sangat merekomendasikan setidaknya tanggal 7 setiap bulan angsuran telah dibayarkan. Terhadap tunggakan angsuran, maka debitur dikenakan denda tunggakan sebesar tarif denda yang telah ditetapkan bank dalam perjanjian kredit dan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal dilunasinya tunggakan angsuran.
Debitur yang kami banggakan, kami menyarankan untuk sedapat mungkin menghindari tunggakan atau menunda angsuran karena akan membebani debitur dengan jumlah kewajiban berlipat di bulan berikutnya. Selain itu, debitur akan tercatat dalam laporan Sistem Informasi Debitur atau SID di Bank Indonesia yang secara online ke seluruh perbankan di Indonesia akan berdampak pada sulitnya mendapatkan akses pembiayaan ke bank. Tidak ada keuntungan apapun yang diperoleh debitur dengan menunda pembayaran angsuran. Justru kelancaran angsuran akan mempermudah fasilitas kredit berikutnya apabila memerlukan pinjaman lainnya di kemudian hari. Pembayaran ekstra, pembayaran di muka, dan pelunasan dipercepat. Nah, apabila Bapak dan Ibu ingin melakukan pelunasan, maka Bapak dan Ibu dapat melakukan permohonan tertulis kepada pihak bank. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan bersama berikut ini. Menyimpang dari cara pembayaran bulanan normal, maka debitur dapat melakukan pembayaran angsuran ekstra atau lebih besar, pembayaran angsuran di muka, atau pelunasan dipercepat, di mana ketiganya harus melalui permohonan tertulis kepada bank. Pembayaran angsuran ekstra dapat dilakukan dengan membayar secara sekaligus minimal 5 kali angsuran, di mana pembayaran itu akan diperhitungkan mengurangi pokok pinjaman dengan cara perhitungan sesuai ketentuan bank. Pembayaran angsuran di muka dapat dilakukan untuk kewajiban angsuran yang akan jatuh tempo, di mana angsuran di muka tersebut diperlakukan sebagai cadangan dan tidak mengurangi pokok pinjaman. Pelunasan dipercepat adalah pembayaran seluruh sisa kewajiban sehingga lunasnya pinjaman debitur. Atas pelunasan secara dipercepat ini, bank menetapkan penalti yang harus dibayar oleh debitur dengan tarif sesuai ditetapkan dalam perjanjian kredit. Agunan dan perlindungan risiko. Nah, debitur yang terhormat, pada segmen berikut ini kami akan menyampaikan perihal agunan. Berikut perlindungan risiko yang mungkin saja dapat terjadi. Nah, guna mendapatkan pemahaman yang jelas, mari kita saksikan bersama-sama. Fasilitas pinjaman ini beragunan, yakni berupa tanah dan bangunan yang menjadi objek pembiayaan. Oleh sebab itu, dokumen-dokumen kepemilikan dikuasai oleh bank yang pada saatnya akan dibebankan hak tanggungan atas nama bank sebagai jaminan pelunasan pinjaman debitur sebagaimana mekanisme yang telah ditetapkan oleh bank dan ketentuan yang berlaku. Setelah pelunasan pinjaman, dokumen bukti kepemilikan tanah dan rumah akan dikembalikan sepanjang pihak penjual atau pengembang telah menyerahkannya kepada bank. Bila mana dokumen bukti kepemilikan tanah dan rumah ternyata belum diserahkan oleh penjual atau pengembang, maka bank tidak dapat diminta pertanggungjawabannya oleh debitur, tetapi dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sejauh memungkinkan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Tanah dan rumah yang menjadi agunan fasilitas pinjaman ini seluruhnya diasuransikan dengan bankers clause kepada bank dengan nilai dan dalam jangka waktu selama jangka waktu pinjaman atau lunasnya pinjaman sesuai ketentuan bank. Risiko yang ditanggungjawabkan dalam asuransi adalah risiko kebakaran dan perluasannya. Seluruh biaya atas pertanggungan asuransi itu sepenuhnya menjadi beban debitur. Dalam hal terjadi risiko yang dipertanggungkan, debitur wajib memberitahu hal tersebut kepada bank. Dan manakala klaim dibayar ternyata tidak menutupi nilai perbaikan atas agunan kepada kondisi semula, maka debitur atas biaya sendiri wajib memperbaiki sendiri sampai dengan kondisi semula. Dalam hal terjadi risiko yang dipertanggungjawabkan, kemudian klaim dibayarkan melalui bank, maka bank berhak memperhitungkan nilai ganti rugi yang diperoleh dengan pinjaman debitur. Hak dan kewajiban debitur.
Debitur yang terhormat, sesuai dengan perjanjian kredit terdapat hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban dan juga merupakan larangan bagi debitur. Apa sajakah kewajiban dan juga larangan bagi debitur? Lebih jelasnya kita saksikan bersama-sama. Berikut ini merupakan kewajiban bagi para debitur, antara lain menghuni rumah sejak tanggal penandatanganan selama-lamanya 60 hari. Dan apabila tidak memenuhi kewajiban penghunian rumah, maka debitur dinyatakan telah cedera janji, menempati rumah secara layak, memelihara rumah, memperbaiki kerusakan, membayar kewajiban atas fasilitas yang melekat pada rumah, seperti tagihan listrik, air, telepon, dan sebagainya, membayar PBB dan retribusi lainnya, memperpanjang jangka waktu hak atas tanah sebelum berakhirnya masa berlaku untuk sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Berikut ini adalah larangan-larangan bagi debitur, antara lain membiarkan rumah dalam keadaan kosong lebih dari 60 hari, merubah bentuk atau konstruksi yang mengakibatkan berkurangnya nilai agunan, membebani dengan tambahan hak atau jenis tanggungan lainnya, menyewakan, menjual, mengizinkan untuk digunakan, menguasakan kepada orang lain, dan atau menerima dan atau menjaminkan hak pembayaran, menyerahkan kepada orang lain. Wan Prestasi. Debitur yang terhormat, berikut ini mengenai wan prestasi dan segala akibatnya, serta hak-hak dan juga tindakan yang akan dilakukan oleh pihak bank bila terjadi wan prestasi. Meskipun merupakan hal ini tidak nyaman untuk disampaikan, tetapi sangat penting untuk diketahui dan dipahami agar debitur sedemikian rupa waspada serta dapat menghindarinya. Mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Debitur akan dinyatakan wan prestasi apabila debitur tidak melunasi angsuran dalam jumlah dan waktu yang ditentukan, atau menunggak 2 kali angsuran, atau debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajiban lain menurut perjanjian ini. Dalam hal debitur wan prestasi, bank berhak melakukan memberikan surat peringatan atau akta lainnya, menyatakan wan prestasi dalam bentuk papan peringatan, stiker, atau media lainnya yang dilekatkan atau ditempelkan pada bangunan rumah yang menjadi agunan, melakukan pemeriksaan atas kondisi agunan dan meminta keterangan dari debitur atau warga setempat yang diperlukan, serta berhak untuk memasuki pekarangan, rumah, berikut tanah yang menjadi agunan. Penagihan seketika. Penagihan seketika terhadap seluruh sisa pinjaman, termasuk melakukan upaya-upaya hukum lainnya, dapat dilakukan untuk kondisi diantaranya sebagai berikut. Debitur tidak dapat lagi memenuhi kewajiban atas pinjaman. Debitur menyebabkan bahaya, berkurangnya nilai atau hilangnya agunan. Rumah agunan telah musnah. Debitur tidak memperpanjang hak atas tanah agunan. Keterangan atau dokumen yang diberikan debitur dinyatakan palsu, telah cedera janji. Dalam hal debitur tidak dapat melunasi seluruh utang, maka debitur wajib mengosongkan tanah dan rumah yang menjadi agunan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat perintah bank dengan tanpa syarat dan ganti rugi apapun. Apabila pengosongan tidak dilakukan debitur, maka bank dapat meminta pihak berwenang untuk mengosongkan. Eksekusi jaminan atau agunan. Debitur yang terhormat, menurut ketentuan perundangan yang berlaku, bank berhak untuk melakukan eksekusi. Seperti apa bentuk dan tindakan eksekusi bank? Kami mohon perhatian para debitur guna mendapatkan pemahaman perihal eksekusi ini dengan benar. Nah, mari kita saksikan bersama. Dalam hal eksekusi agunan telah dilakukan,
maka hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi seluruh utang debitur pada bank dan dikembalikan sisanya jika masih ada sebagai hak debitur. Tetapi, jika kemudian ternyata hasil penjualan agunan tidak dapat melunasi seluruh pinjaman, maka bank berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat meminta pelunasan tersebut dari penjualan barang-barang lain milik debitur. Perjanjian kredit berlaku sejak ditandatangani dan berakhir setelah lunasnya pinjaman dengan bukti pelunasan yang diterbitkan oleh bank. Dalam hal debitur meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada ahli waris yang sah, kecuali berdasarkan wasiat tersendiri. Setelah lunasnya pinjaman, bank mengembalikan seluruh dokumen dan surat terkait agunan atau surat lainnya yang relevan. Pengambilan tersebut Dapat dikuasakan kepada orang lain dengan surat kuasa notaris. Sedangkan dalam hal debitur meninggal dunia, maka pengambilan dilakukan oleh ahli warisnya berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Fasilitas pinjaman Bank BTN wajib disertai asuransi jiwa kredit, sehingga manakala terjadi risiko meninggalnya debitur, maka kewajiban pembayaran dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi, sehingga tidak lagi membebani ahli waris di kemudian hari. Kelalaian dalam klaim asuransi akan berakibat hilangnya perlindungan. Untuk menghindari hal ini, kami menyarankan agar debitur beserta ahli waris yang turut hadir saat ini membaca dan memahami isi ketentuan yang tertera dalam polis asuransi, termasuk jangka waktu berakhirnya suatu klaim, sehingga dapat segera melaporkan perihal musibah yang menimbulkan kematian debitur tersebut oleh ahli waris kepada bank dan menindaklanjuti klaim. Bank dengan senang hati akan membantu setiap proses pengajuan klaim yang dimaksud. Nah, debitur yang berbahagia, fasilitas pinjaman ini disertai dengan rekening tabungan Batara. Selain sebagai sarana pembayaran angsuran, juga menawarkan berbagai manfaat dan keunggulan sebagaimana yang telah didapatkan oleh jutaan debitur lain sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian tadi telah kita saksikan bersama penjelasan umum akad kredit Bank Tabungan Negara. Dari serangkaian hal-hal yang telah disampaikan, kami berharap Bapak dan Ibu telah dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing. Apabila masih terdapat hal-hal yang kurang jelas, atau Bapak dan Ibu memerlukan informasi lainnya mengenai Bank Tabungan Negara, Bapak dan Ibu dapat menghubungi layanan kontak center kami di nomor 021 265 33 555 yang akan selalu membantu Bapak dan Ibu setiap hari selama 24 jam. Dengan membayar angsuran secara tertib dan teratur, akan memberikan tambahan manfaat bagi Bapak dan Ibu untuk memenuhi keperluan lainnya seperti renovasi rumah, pembelian perabot rumah tangga, atau kendaraan, bahkan biaya pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya, atas nama manajemen, kami mengucapkan selamat dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu kepada Bank Tabungan Negara. Mohon maaf apabila terdapat layanan kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh penjelasan telah disampaikan. Atas perhatian dan kepercayaan Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di program lainnya dari Bank Tabungan Negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.